Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Nabi yang membawa dari alam kegelapan menjadi alam terang, yaitu Al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan beberapa ciri orang yang selalu berbuat kepada kebaikan untuk menuju takwa, ataupun ciri orang yang takwa. Banyak sekali kitab suci Al-Quran yang menjelaskan ya beberapa ciri orang yang takwa ya. Nah, di sini sedikit akan saya sampaikan secara global realisasi daripada orang yang takwa. Sebelumnya, sebagai pedoman bagi kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan ya di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang insyaallah berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan panggilan bagi orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ataupun perdamaian seluruhnya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman ya. Jadi kita masuk ke dalam Islam ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan tanggung-tanggung ya. Masuk Islam ini kalau diberatkan ya dari A sampai Z ya, keseluruhan. Ya, dari aktivitas kita mulai dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi berikutnya, 24 jam. Itu kalau bisa pelaksanaan realisasi hidup dan kehidupan ini mengarah ke takwa ya, masuk Islam secara keseluruhan. Jadi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kalau bisa diupayakan mewujudkan keimanan dan ketakwaan, dan dilarang kita mengikuti langkah-langkah setan.
janganlah kau turuti langkah-langkah setan. Kenapa? Ya, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi kalau kita bertitik tolak dari ini, musuh kita adalah setan, ya, musuh yang nyata. Hanya saja memang ya kalau kita melihat kasat mata, memang ya tidak kelihatan ya wujud daripada setan tersebut. Kita harus mempercayainya bahwa itu adalah gaib, ya. Keterkaitan itu juga adalah keterkaitan dengan nafsu, ya. Jangan sampai nafsu kita ini ya dikendalikan oleh setan, ya. Tentunya harus kita kendalikan dengan akal pikiran kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat lain Allah juga menegaskan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Itu artinya sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Ini suatu misteri bagi kita, ya. Apakah kita ini masih digoda atau tidak oleh setan? Yang jelas ya kita berusaha ya untuk menjauhi ya langkah-langkah setan, atau ya kita jangan sampai mendengarkan bisikan-bisikan yang dibisikkan melalui telinga, melalui hati kita kepada kita ya oleh setan tersebut, yang mana tujuan ataupun arah ya bisikan tersebut adalah menuju kepada hal yang tidak baik. Dengan kata lain, mengajak kepada yang tidak takwa ataupun kurang bertakwa, ataupun bila perlu ya tidak takwa. Itu ajakan daripada setan, ya. Dan juga dia itu proses ya mengajak tersebut ya sampai akhir hayat kita, sampai kiamat. Dia mendapat SK ya, surat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, diizini untuk menggoda cucung Nabi Adam ini ya, selama yang digoda itu bisa digoda. Jadi kita harus waspada ya, karena setiap gerak-gerik kita selalu diawasi juga di samping oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan selalu mengawasi juga agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tersebut ya menjalankan keimanan ketakwaannya tidak lurus, tidak secara menyeluruh, tidak secara kafah. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua ya untuk amalkan Islam ini secara menyeluruh ataupun secara utuh ya. Mulai dari tidur sampai tidur lagi, kalau bisa Islami ya. Islami. Karena Allah juga menegaskan ya, itu ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim ataupun keadaan Islam. Ya, harapan dari Allah ya kita juga kalaupun toh ya meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah ataupun dalam keadaan muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa langkah agar iman kita tetap terjaga. Di antaranya, marilah sama-sama kita mempercayai kepada hal-hal yang gaib, ya. Hal-hal yang gaib harus kita percayai, ya. Di dalam surat Ali Imran pun juga dikatakan ya, itu bahwa kita ini disuruh mempercayai kepada hal-hal yang gaib, ya. Di antaranya itu dikatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu dikatakan ya
bahwasanya kitab suci Al-Quran itu tiada keraguan dan bagi orang yang takwa dan petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk. Jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Tentunya dilanjutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman atau percaya kepada yang ghaib. Nah, ini ya. Kita harus percaya kepada yang ghaib, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak kelihatan. Dan makhluk-makhluk yang lain ya, seperti malaikat ya, jin, setan, iblis dan sebangsanya yang sifatnya gaib, kita harus mempercayainya. Kemudian juga kita harus mendirikan sholat ya. Di situ dikatakan ya, orang-orang yang beriman itu ya percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki ya, yang sudah diberikan kepada mereka. Itu kalau di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan seperti itu ya. Orang-orang yang beriman itu seperti itu diantaranya ya. Itu sudah jelas. Tapi lebih istilahnya kita jabarkan lagi keterkaitan dengan untuk mewujudkan ketakwaan tersebut. Di samping percaya kepada yang gaib ya, kemudian juga rajin untuk ibadah sholat khususnya ya. Terlebih sholat 5 waktu yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim ya, muslimin dan muslimat ya. Jadi tidak ada istilah wakil ya. Ada istilah sholatlah kamu ya sebelum kamu disolatkan. Nah, ini sebenarnya pukulan bagi kita supaya kita ini benar-benar amalkan ibadah sholat itu dengan baik. Karena apa ya? Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat ya, pada awal waktu, dan juga kalau bisa secara berjamaah. Tentunya kita berupaya untuk bisa amalkan ibadah sholat 5 waktu itu ya, dengan cara berjamaah. Terlebih ya, itu juga ditegaskan nanti di alam akhirat yang pertama kali dihisab ya, yang ditanya oleh Allah adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah ya, insya Allah amal yang lain juga baik. Tapi kalau sholatnya kurang baik, bisa jadi amalan ibadah yang lain pun juga kurang baik ya. Dengan kata lain, kalau sholatnya baik, insya Allah nanti timbangan di alam akhirat sana ya lebih banyak baiknya daripada tidak baiknya. Banyak pahalanya daripada banyak dosanya ya. Kalau dosa sih tetap ya, cuman tentunya kaitannya dengan dosa tersebut ya, alangkah senangnya apabila dosa tersebut timbangannya kecil sedangkan pahala timbangannya besar. Nah, ini sudah menunjukkan amal kebaikan kita lebih baik daripada amal yang tidak baik ya. Jadi sholat 5 waktu dikerjakan dengan baik dan juga ditambah dengan sholat-sholat yang lain, seperti halnya sholat duha dikerjakan, sholat tahajud dikerjakan, dan sholat-sholat yang lain. Minimal ya, yang 5 waktu tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah dengan menjaga sholat dengan baik, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka kalau kita mau ya insya Allah ya, nanti bisa jadikan tameng ya sholat itu, karena sholat itu nanti akan bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ketakwaan kita juga seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah tadi ya, berderma ya, ataupun bersedekah ya, ataupun ya menafkahkan ya sebagian rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi jadikan hobi bersedekah ataupun jadi orang yang dermawan ya. Insya Allah orang yang dermawan itu akan disenangi oleh orang lain, karena orang akan merasa senang ya kalau seandainya ada perhatian dari kita ya, buat senang orang lain. Insya Allah dirimu juga akan menjadi senang. Dengan kata lain ya, berikan sesuatu yang mungkin kita punya kepada orang yang mungkin orang tersebut membutuhkan, atau dengan kata lain bersedekah ya. Jadi insya Allah dengan kita banyak bersedekah ya, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, karena hakikatnya ya sedekah itu bisa menolak bala ya. Insya Allah dengan kita banyak sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari bala yang mungkin akan menimpa diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga berbicara tentang sejarah ya. Kalau kita bicara tentang sejarah itu, orang Islam itu wajib mempercayai adanya kitab-kitab suci ya. Kitab-kitab suci diantaranya ya tentunya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab suci Al-Quran ya. Tuh, kita harus mempercayai ya. Kitab Taurat kepada Nabi Daud ya, kitab Zabur ya, kitab Injil, dan kitab Quran ya. Maaf ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa ya. Itu seperti itu. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya. Sebenarnya Taurat, Zabur, dan Injil itu semua sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Hanya saja kita wajib untuk mempercayai bahwa ya, orang Islam itu pernah mempunyai kitab yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil ya, yang diturunkan kepada para nabi, di antara Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa, serta Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kitab suci Al-Quran ya. Mari kita pegang teguh ya, kita yakin percaya bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil tersebut sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Nggak perlulah kita harus mana sih kitab Taurat itu, mana sih kitab Zabur itu, mana sih kitab Injil itu, nggak perlu. Yang jelas ya, ketiga-tiganya sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Sudah sempurna, kita wajib untuk mempercayainya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tadi juga ya, percaya pada hari akhir ya. Jadi orang yang beriman itu tentunya harus percaya kepada hari akhir ya. Percaya kepada hari akhir, maksudnya di sini ya tentunya hari kiamat ya. Ya, percaya pada hari kiamat. Jadi disebutkan ya dalam kitab suci Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ya,
Jadi percaya kepada hari akhir. Maksudnya nanti suatu saat itu akan datang adanya hari kiamat. Ya. Itu percaya kepada hari akhir. Ya, kita percayalah, wajib kiranya kita mempercayai bahwa suatu saat itu ada hari akhir atau hari kiamat. Kapan datangnya itu rahasia Allah, ya. Rahasia Allah. Ya. Yang jelas kita wajib untuk mempercayainya, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran juga dikatakan, ya, wabil akhiratihum yuqinun. Ya, wabil akhiratihum yuqinun, yaitu percaya kepada adanya hari kiamat, ya, ataupun hari akhir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, ya, nggak lepas dari Al-Quran dan hadis, ya. Dia selalu berpedoman kepada dua hal tersebut, ya. Segala gerak-gerik tingkah lakunya, ya, selalu berorientasi, ya, akan perintah Allah dan akan perintah Rasul, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi perintah Rasul. Yang dilarang Allah juga yang dilarang oleh Rasul. Ataupun dengan kata lain, ya, orang yang beriman itu turut perintah dalam Al-Quran dan turut perintah dalam Al-Hadis, ya. Di situ ada perintah dan juga ada larangan, ya. Untuk menjadi orang yang takwa tentunya selalu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman itu harus sabar, ya. Dengan kata lain, sanggup menahan amarah, ya, sanggup menahan amarah. Nah, secara teori kalau kita sedang marah, ya, usahakan kita berwudu, ya, berwudu. Insyaallah dengan wudu marah akan jadi hilang, ya. Dalam posisi wudu, setelah wudu kita masih dalam kondisi marah, ya, kita disuruh duduk, masih marah suruh baca Al-Quran, ya. Ya mungkin yang hafal-hafal itu baca Al-Quran. Masih juga, ya, itu disuruh kita, ya, tidur, ya, tidur ya, suruh berbaring, ya, itu. Jadi kalau orang itu jadi pemarah, insya Allah musuhnya banyak, rezekinya juga mungkin, ya, agak susah, ya, karena punya sifat yang pemarah itu, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama punya jiwa pemaaf, arif, ya, punya kasih sayang pada sesama, kemudian punya semangat di dalam hidup dan kehidupan ini untuk menuju ke arah yang lebih baik, ya. Jadi kalau ada orang yang minta maaf, ya udahlah kita kasih maaf, ya. Jangan sampai tiada maaf bagimu, ya. Jangan sampai, ya. Allah aja pemaaf, masa sih kita akan mengatakan tiada maaf bagimu, ya. Jangan sampai, ya. Jadi jadilah orang yang pemaaf, ya. Insyaallah kalau kita jadi orang yang pemaaf, ya, kita nanti akan banyak teman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap saat, ya, bila seseorang itu melakukan hal yang kurang baik, segera baca istighfar, ya, segera bertaubat, ya. Karena dengan taubat tersebut insya Allah, ya, kita nanti jauh dari rasa was-was, ya, jauh dari rasa takut kepada makhluk yang lain, ya. Jadi kita takutnya hanya kepada Allah, karena betapa banyak, ya, kitab suci Al-Quran yang mengatakan janganlah kamu takut kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita masalah takut ini, ya,
ya hendaknya kita takutnya hanya kepada Allah, ya. Jangan takut miskin. Nah, ini kadang-kadang orang itu takut miskin, ya. Takut harta bendanya hilang, takut dengan orang, takut dengan binatang dan sebagainya, ya. Jadi dalam Al-Quran itu betapa banyak ayat yang mengatakan, janganlah kamu takut kecuali hanya kepada Allah. Ya mudah-mudahan ya, kalau kita ini hanya takut kepada Allah, ya kita akan merasa nyaman dimanapun kita berada. Karena dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu berusaha untuk bisa menepati janji kalaupun berjanji, ya. Jadi kalau berjanji tentunya katakan insya Allah, ya siapa tahu, ya siapa tahu, ya siapa tahu kita tidak bisa menepati janji, ya. Karena kalau kita biasa menepati janji, insya Allah orang akan percaya kepada kita. Tetapi kalau kita mudah berjanji, tak satu pun yang ada ditepati, nah itu nanti akan dicap pembohong. Nah ini ya cap yang tidak baik, ya, jadi orang pembohong. Nah ini tidak baik. Kalau bisa ya jadi orang itu ya jangan pembohong. Kalaupun toh orang lain bohong, ya biar-biarin saja. Yang penting kita berusaha untuk tidak jadi orang yang pembohong, ya. Karena apapun alasan, ya bohong itu adalah dosa, ya kita harus menjauhinya sifat bohong tersebut, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga dalam kondisi apapun, ya, baik dalam waktu sempit, dalam waktu susah, ya, dalam waktu pailit, ya, usahakan kondisi itu tetap bisa menahan kesabaran, ya. Kesabaran tetap dijaga, ya. Tentunya ingat surat Ali Imran ayat 200, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Tentunya kita harus ingat ayat tersebut, ya. Yang intinya dari ayat tersebut yaitu memerintahkan supaya kita ini insya Allah, ya, supaya kita ini menjadi orang yang sabar, ya. Kalau bisa ya dihafalkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan sabarlah melawan musuhmu, dan berjagalah, ya, dari perbatasan negerimu, dan takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang ataupun sukses. Nah itu, ya, kalau ingin jadi orang sabar, ya amalkanlah, ya, ayat ini. Maksudnya ya kita hafalkan. Setelah kita hafal, ya kita ulangi, ya, maksud daripada ayat tersebut, ya. Intinya ya kita supaya sabar dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan susah sabar, dalam keadaan senang juga tetap sabar, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah keterkaitan dengan orang yang beriman, ya tentunya harus jujur, ya, tidak boleh riba, ya, tidak boleh berlaku tidak adil. Tentunya harus berlaku jujur, berlaku adil, ya. Katakan benar kalau memang benar, katakan salah kalau memang salah, ya. Ada istilah berani karena benar, takut karena salah, ya. Dan pertahankan kebenaran itu walaupun sampai dimanapun kita berada, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ya, keterkaitan dengan bagaimana caranya untuk
mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman takwa kita ini akan kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.